Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di Posisi Podcast Literasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Sragen. Senang sekali bisa kembali menyapa sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan podcast kali ini. Episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam penyelenggara pemilu, yaitu si paling muktahir. Mengapa data pemilih harus diperbarui? Apa manfaat bagi masyarakat dan bagaimana peran kita sebagai warga negara? Mari kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Tentu saja saya tidak sendiri. Narasumber yaitu Bapak Sumadi, anggota Bawaslu Kabupaten Sragen, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas. Selamat pagi Pak Kodir. Selamat pagi Mas Angga, selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya pagi hari ini Pak? Makin semangat atau makin loyo melihat Piala Dunia? Alhamdulillah semangat, tapi ya ngantuk biasa. Jagonya masuk 8 besar tidak ini? Sebenarnya bukan masalah jago atau enggak jago, tapi menang kalah mong negara itu suka apa tidak. Oh iya. Tidak jago tapi sementing kalah wis seneng. Jadi orang kok jago ini wis main sih. Iya. Tapi kalah wis seneng. Siap. Liane menang terserah. Oke, yang penting hasil akhirnya ya Pak. Iya, yang penting hasil akhirnya. Oke, sebelum masuk pembahasan Pak, mungkin mau menyapa sahabat Bawaslu yang ada di luar sana. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Posisi Podcast Literasi Demokrasi. Hari ini kita bersama Bawaslu Kabupaten Sragen nanti akan membahas sedikit terkait dengan PDPB, yang mana PDPB ini di sela-sela Piala Dunia harus tetap berjalan. Semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas semuanya. Oke, terima kasih atas sapaan untuk sahabat Bawaslu Pak Kodir. Menarik sekali ya sahabat Bawaslu. Tadi sempat menyinggung terkait Piala Dunia Pak Kodir. Sahabat Bawaslu pernah nggak sih kalian berpikir apa hubungan penyelenggara pemilu dengan Piala Dunia? Yang satu mengurus pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah. Yang satu lagi mengurus pertandingan sepak bola. Menyinggung perihal tersebut, kesamaannya apa sih Pak? Penyelenggara pemilu dengan Piala Dunia itu? Jadi tahun ini kan kebetulan ada Piala Dunia, yang mana Piala Dunia dilakukan di 3 negara. Apa hubungannya Piala Dunia dan Bawaslu? Saya kira semuanya sudah paham, atau bahkan yang sering interaksi dengan Bawaslu. Bawaslu sering mengambil ilustrasi demokrasi itu pasti diibaratkan dengan permainan sepak bola. Permainan sepak bola itu berarti bagaimana? Ada pemainnya, ada wasitnya, ada penyelenggaranya. Sama halnya dengan Bawaslu. Dalam penyelenggaraan pemilu berarti ada pesertanya, ada penyelenggaranya, ada pengawasnya. Sama halnya dengan Piala Dunia, 3 hal itu tidak bisa lepas. Jadi kesamaannya apa? Hampir sama. Hampir sama. Contoh, dalam pemilu kemarin, pemilu maupun pemilihan di 2024, pasti ada yang pro dan kontra terlepas itu hasilnya apa. Iya, benar. Karena puncak pemilu itu adalah konversi dari suara menjadi kursi. Terbukti apa? Ada yang namanya MK. Kemarin kan juga ada yang sampai MK. Itu berarti bukti di setiap kompetisi pasti ada pro dan kontra. Sama halnya dengan Piala Dunia. Piala Dunia itu pasti juga ada pro kontra. Contoh tadi malam, Meksiko kena comeback Argentina. Kalau fansnya Argentina, pasti, oh ini kalau nggak Argentina nggak bisa. Tapi sebaliknya, masyarakat yang tidak suka Argentina pasti akan mencari sisi melik kesalahan dari pertandingan. Oh, wasitnya berat sebelah. Oh, Messi itu sudah di Argentina itu sudah di skenario bagaimana biar masuk nanti di final. Sama halnya dengan pemilu. Pemilu itu ketika jagoannya kalah, pasti juga akan mencari sisi melik peluang hukum yang bisa ditempuh. Oh, penyelenggara pemilunya tidak tidak netral. Oh, ASN tidak netral. Oh, data PDPB tidak akurat. Akhirnya apa? Seolah-olah akan dijadikan framing. Oh, ini sudah di skenario.
oh penyelenggaranya tidak jujur, oh ini ada main mata. Jadi kesamaannya persis seperti sepak bola. Oh gitu. Jadi Argentina menang, fans-nya Argentina pasti akan suka. Iya. Tapi yang tidak suka Argentina pasti akan sisi, oh ini dibantu wasit. Benar. Jadi sama persis dengan wasitnya ya, Pak. iya, Oh, iya. entah wasitnya, entah perangkat pertandingannya, bahkan entah badannya yang menaungi sepak bola, Iya, yaitu betul. FIFA. Pasti ada arah-arah ke situ. Baik, jadi begitu ya Sobat Bawaslu, kesamaan antara penyelenggara pemilu dan Piala Dunia. Jadi ada wasitnya, ada presiden FIFA ya Pak ya. Iya, Berarti otomatis kalau di penyelenggara pemilu itu presiden FIFA-nya DKPP. bisa jadi. Iya. Begitu untuk wasitnya mungkin bisa diperankan di Bawaslu Iya. sebagai tempat Penyelenggaranya di KPU. Begitu. Begitu ya Sobat Bawaslu, lanjut pembahasan pertama Pak Kordip. Oke. Mungkin masyarakat ataupun sahabat Bawaslu di luar sana belum mengetahui latar belakang apa sih pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang disebut PDPB. Itu apa sih Pak Kordip? Jadi PDPB itu di bulan-bulan ini kan memang harus jeli melihatnya ya. Iya. Karena PDPB itu pasti berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Ada yang PDPB apa? Penerimaan siswa, penerimaan peserta didik baru, PPDB. Iya. PPDB itu ada di sekolahan. Terus ada lagi yang baru muncul, ada rekrutmen BPD Oh iya. yang ada di desa-desa. Jadi 3 nama ini hampir sama. PDBB berarti pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, terus PPDB berarti penerimaan peserta didik baru, BPD berarti rekrutmen salah satu perangkat yang ada di desa. Jadi apa itu kalau yang berkaitan dengan Bawaslu? PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi data pemilih pasti berkaitan dengan data yang digunakan untuk pemilu. Jadi pemutakhiran itu bagaimana? Berarti data itu selalu dimutakhirkan. Benar. Mutakhirkan itu berarti selalu diupdate. Data yang seharusnya tidak masuk berarti harus dikeluarkan. Data yang masuk berarti harus dimasukkan. Contoh, berarti pemilih pemula itu kan di pemilu 2024 belum. Nah, syarat pemilih itu kan 17 tahun. Kalau sudah masuk berarti itu dimasukkan. Data keseluruhan nanti akan mutakhir. Mutakhir itu berarti yang memenuhi syarat akan dimasukkan, yang tidak memenuhi syarat pasti akan dikeluarkan. Nah, yang tidak memenuhi syarat apa? Contoh orang meninggal. Orang meninggal itu kalau tidak dimutakhirkan, data itu akan selalu ada di situ. Iya. Jadi nanti di DPT mendekati pemilu pasti nanti akan muncul. Nah, berkelanjutannya bagaimana? Biar nanti tidak terfokus pada satu titik nanti menjelang pemilu, maka dimutakhirkan seiring berjalannya waktu. Caranya bagaimana? Nanti akan kita bahas bersama. Gitu Mas Angga. Oh iya. Jadi ada pemilih itu harus diproses terus menerus ya Pak ya. Seperti kemarin kan sudah selesai pemilu kemarin. Yeah. Berarti data tersebut itu tetap masih berlanjut dimasuk di PPDB ini ya. Iya. Jadi kenapa kok dimutakhirkan sama halnya dengan Piala Dunia tadi? Oh iya. Kalau kita tidak melihat live score, kita melihatnya di babak pertama, skornya 0-1. Kalau kita tidak mutakhirkan lewat live score, pasti kita akan 0-1 terus. Oh iya, benar. Padahal nanti bisa saja 0-1 itu menjadi 2-1. Menjadi 3-1. Lah, yang paling mutakhir apa? Oh, ketika nanti sudah di full time. Berarti DPT itu paling mutakhir apa? Nanti ketika sudah disahkan menjelang hajat pemilu yang akan dilaksanakan. Oke, begitu. Mungkin yang selanjutnya Pak, dalam pengawasan Bawaslu terhadap PDPB ini mungkin latar belakangnya apa sih Pak? Dari Perbawaslunya mungkin atau? Jadi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu secara teknis pelaksananya adalah KPU. Iya. Nah, kenapa kok Bawaslu hadir? Jadi sesuai tugas dan wewenang memang Bawaslu selalu hadir mengawasi. Nah, mengawasi itu bagaimana? Berarti mengawasi satu pelaksana teknisnya, KPU-nya juga diawasi, prosesnya juga diawasi. Iya. Nah, prosesnya diawasi bagaimana? Nah, semuanya ini harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi memang harus kita meyakinkan dan kita memastikan
KPU melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Jadi masuk di kita itu Perbawaslu 1 tahun 2025 Ya, ya Pak ya? kalau itu perintah secara kelembagaan, Benar. itu memang masuk di Perbawaslu 1. Tapi secara tugas wewenang itu masuk di tugas wewenang secara umum. Jadi memang walaupun tidak ada Perbawaslu 1, tetap ya kita tugasnya mengawasi. Iya, benar. Oke, tadi membahas terkait pengawasan PDPB ya Pak. Ya, mungkin apa saja kategori yang difokuskan dari Bawaslu untuk pengawasan tersebut Pak? Jadi pengawasan PDPB sebenarnya ketika kita masuk pada yang paling fokus apa, kita semuanya fokus Mas. Iya. Kita semuanya fokus. Contoh kemarin dari KPU paling yang disasar awal-awal itu adalah orang yang sudah meninggal. Ya. Setelah orang yang sudah meninggal, orang yang masuk data anomali. Orang yang sudah umurnya di atas 100 tahun. Dan terakhir fokus dari KPU kemarin, saya tanya memang fokus dari RI disuruh situ, orang yang statusnya kerja di luar negeri. Oh gitu ya. Jadi TKI secara orangnya kan masih kerja. Apakah secara data itu masih sesuai apa tidak? Ya. Kalau nanti kerja berarti kan nanti ketika ada pemilu nyoblosnya kan di TKI, berarti kan di luar negeri. Nah, berarti kalau sudah pulang datanya masih TKI berarti nanti harus diupdate. Jadi fokusnya di situ. Terus KPU itu benar-benar melakukan pemutakhiran tidak kan gitu. Ya. Contoh Coptas, benar-benar datang apa tidak. Jadi secara aturan kita akan awasi terus. Oke Pak, itu kan tadi fokusnya ya Pak ya. Iya. Selanjutnya dalam pengawasan PDPB yang dilakukan Bawaslu itu seperti apa sih Pak? Jadi dalam pengawasan sesuai dengan instruksi, selain kita langsung mengawasi ya, sesuai dengan instruksi dari Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, bahwasanya kita pengawasan yang paling sering itu adalah Coptas. Kita Coptas itu melakukan pengawasan. Tapi dari dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kemarin menghimbau ketika pengawasan tidak efektif, pengawasan Coptas, pengawasan melekat bisa dialihkan pada kita uji petik. Oh gitu. Karena apa? Kita nanti endingnya akan masuk pada data. Iya, kalau kita uji petik mencari data sebanyak-banyaknya dari masyarakat, saya kira itu lebih bermanfaat daripada kita pengawasan Coptas walaupun itu tetap kita lakukan yang hanya terbatas gitu ya. Iya, kan Coptas paling banyak beberapa sampling. Berarti uji petik itu termasuk program dari Bawaslu juga. Program dari Bawaslu, bahkan itu menjadi prioritas. Dan data tersebut mungkin akan dikemanakan Pak terkait uji petik? Jadi uji petik itu nanti ada beberapa macam ya. Uji petik contoh kita juga lakukan ke Polres terkait dengan anggota yang sudah purna ataupun anggota yang masuk ya. Anggota yang masuk. Berarti ketika anggota yang masuk berarti nanti pemilih yang bersangkutan itu berarti kan tidak mempunyai hak pilih. Karena karena nanti sudah masuk di polisi ya. Berarti masuk TMS ya Pak? Ya, masuk TMS. Nah, yang sudah purna otomatis nanti akan kembali lagi hak pilihnya. Berarti nanti kan MS. Ya, masuk di pemilih baru. Itu kita ke Polres, data itu akan kita minta, kita akan cek semuanya berarti melalui DPT online ya. Ya, yang belum masuk di DPT online ada hal-hal yang perlu kita serverkan, kita serverkan. Itu yang pertama. Yang kedua kita ke sekolahan-sekolahan. Sekolahan-sekolahan kita tahu semuanya bahwasanya di sekolahan-sekolahan itu adalah paling banyak pemilih pemula. Karena nanti siswa kelas 2 itu biasanya kan sudah masuk di 17 tahun ya. Itu data gitu kita ambil nanti kita verifikasi di kantor. Selain itu kita juga ke kelurahan-kelurahan. Jadi memastikan data warga yang meninggal dunia sama data yang pindah masuk domisili. Karena harus semuanya pasti akan data. Berarti kebanyakan yang ada di lapangan itu pemilih meninggal dunia, pemilih pindah domisili. Yang paling banyak paling ya pemilih meninggal dunia sama pemilih pemula. Kalau domisili ada, tapi kan tidak sebanyak gitu ya, Pak? Orang meninggal. Tapi mungkin apakah di Kabupaten Sragen ini kita menemukan data ganda Pak dari antar kecamatan maupun antar kabupaten itu pernah ditemukan tidak ya Pak? Kalau dalam pengawasan kita kemarin belum, bahkan kita cek di KPU bahwasanya di triwulan 2 kemarin data ganda untuk Kabupaten Sragen 0. Ya, Pak. Jadi sudah tidak ada data ganda.
Tapi nanti mungkin saja nanti akan muncul Bisa lagi. jadi muncul lagi ya Pak ya? Makanya perlu dimutakhirkan. Oh siap. Oke. Berarti sejauh mana sih Pak pendekatan kepada masyarakat terhadap PDBB ini yang dilakukan oleh Bawaslu? Jadi untuk memaksimalkan, Bawaslu memang secara khusus hadir pada masyarakat. Iya. Jadi lewatnya apa? Satu, kita membuka posko aduan. Oh iya. Posko aduan bagaimana itu menjadi satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Oh, yang sekiranya ada perubahan silakan dimasukkan di posko aduan online maupun offline. Kalau offline berarti langsung ke kantor Bawaslu. Iya. Yang kedua, kita juga komunikasi dengan perangkat desa. Jadi nanti ketika ada perubahan data, orang meninggal, itu kita bisa update. Ya. Dan termasuk seluruh isi dari kantor Bawaslu, berarti baik dari sekretariatan maupun dari pimpinan, itu secara masif bergerak di masyarakat. Iya. Jadi nanti ketika ada tetangga, sanak, saudara, ada yang meninggal dunia, berarti dengan sukarela nanti mencari identitas, akan kita masukkan data di Bawaslu, nanti akan kita sarterkan ke KPU. Oh, gitu. Jadi begitu untuk sahabat Bawaslu maupun masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Sragen, jangan sungkan ya Pak ya, untuk tetangga sebelah ataupun daerahnya masing-masing itu ada yang meninggal dunia, ada yang baru mendapatkan KTP. Karena butuh keaktifan masyarakat. Itu bisa dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Sragen melalui posko aduan yang ada di website Bawaslu Kabupaten Sragen. Terkait selanjutnya Pak, ini terkait data ya Pak ya? Iya. Adakah perubahan data dari triwulan 1 ke triwulan 2 Pak? Jadi PDBB ini diputuskan, ini dari KPU ya, secara pelaksana teknis. Jadi untuk tingkat kabupaten itu ditetapkan setiap triwulan. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 triwulan. Untuk yang provinsi nanti bukan triwulan lagi, tapi semester. Semester ya. Jadi nanti pleno PDBB di provinsi itu 2 kali dalam 1 tahun. Oh iya. Di RI itu nanti penetapan PDBB itu ada di akhir tahun. Berarti hanya sekali. Nah, perubahan datanya apa? Pasti ada. Contoh yang kemarin, triwulan 4 itu berarti ada di tahun 2025 ya. Triwulan 4 sama triwulan pertama di tahun 2026 itu mengalami penurunan. Penurunan malahan. Jadi datanya awalnya sekian, itu turun. Turunnya tidak sedikit, sekitar 5.000 atau berapa. Saya agak lupa. Cukup banyak. Mau nanti dilihat data ya. Nah, untuk triwulan pertama ke triwulan kedua, baru saja kemarin tanggal 1 itu adalah penetapan data triwulan 2 ya. Nah, itu memang ada selisih. Selisihnya apa? Untuk triwulan 1 ke 2 itu ada penambahan. Dan penambahannya tidak sedikit, memang lumayan besar. Jadi kalau lihat data, penambahannya itu lumayan berapa? Sekitar 5.000 atau 4.000 ya? Iya, 4.000. Sekitaran 4.000 ya? Sekitar 4.000-an Pak. Jadi dalam data kalau nanti secara rinci pasti kan ada laki-laki perempuan. Dan nanti yang poin-poinnya nanti ada pemilih pemula, ada TMS, ada MS, ada alih pindah domisili itu berarti kan pindah status ya itu. Dan nanti di poin-poinnya banyak itu. Gitu. Begitu ya sahabat Bawaslu terkait data pemilih yang kemarin kita lakukan pengawasan di rapat pleno triwulan 2, ada perubahan kenaikan ya Pak? Kenaikan. Kalau dari triwulan 4 ke 1 penurunan. Nah, triwulan 1 ke triwulan 2 ada kenaikan data pemilih. Sekitar 4.284 kalau nggak salah. Nanti bisa diupdate di web Bawaslu juga ada. Iya. Oke. Selanjutnya Pak, itu kita masuk di segmen dampak dan evaluasi. Oh iya. Dalam PDBB, manfaat bagi masyarakat itu apa sih Pak? Manfaat PDBB jadi masyarakat ya. Jadi tadi di awal itu judulnya apa? Si paling mutakhir. Nah. Jadi memberi hak dari masyarakat. PDBB ini apa? Ini adalah salah satu cara negara melalui lembaga, salah satunya Bawaslu, untuk menjaga hak setiap warga. Jadi memastikan bahwa haknya tidak hilang. Haknya tidak hilang itu bagaimana berarti? Juga harus terdata. Nah, tidak hanya terdata, berarti harus dipastikan betul. Jadi memang masyarakat
PDPP sukses tidak bisa hanya KPU sama Bawaslu. Juga harus peran dari masyarakat, harus aktif. Kalau ada perubahan data kependudukan, berarti harus disikapi secepatnya. Iya. Apalagi sekarang zamannya sudah online ya. Online, benar. Apalagi nanti data kependudukan yang ada di Adminduk, Iya. yang di Dukcapil, Dukcapil. dan juga sekarang sudah mudah ya. Iya. Pak Adi juga lumayan luar biasa untuk mengencarkan sosialisasi yang terkait dengan Adminduk. Iya. Nah, itu harus kita sinergi bersama. Oke. Lanjut untuk dalam pengawasan mungkin bisa diceritakan Pak, kendala apa saja ya terkait pengawasan PDPP? Apa? Kendalanya apa Mas Angga? Mas Brian apa kendalanya? Banyak ya. Jadi ya mungkin kayak kita terkait data dukungan banyak yang kurang kan Pak? Ya. Gitu. Jadi terkait dengan kendala sebenarnya kendala itu karena itu mengalir ya, sifatnya mengalir. Tapi terkait dengan administrasi kendalanya apa? Bagi masyarakat memang ada beberapa yang kesadarannya masih kurang. Iya. Jadi ketika ada keluarga yang meninggal, itu tidak secepatnya untuk mencari administrasinya. Administrasinya apa? Berarti akte kematian. Kematian itu ya Pak. Kan itu yang menjadi PR di mana-mana. Jadi kita sharing di berbagai kabupaten, banyak orang meninggal yang tidak segera diurus akte kematian. Karena apa? Akte kematian itu karena belum butuh. Oh iya. Kalau nanti sudah butuh baru mencari. Jadi kadang hal-hal seperti itu sebenarnya sepele, tapi itu secara administrasi sangat penting. Gitu. Jadi kesadaran itu harus kita memang garis besarnya itu kendalanya emang di masyarakat masing-masing ya. Iya. Ibaratnya ada akte kematian kenapa nggak segera diurus? Iya. Itu ya Pak ya. Karena ya itu belum butuh. Bahkan kadang ada yang berkaitan dengan program pemerintah, bantuan sosial, hal seperti itu kadang yang membuat masyarakat untuk menunda mengurus secara administrasi. Berarti ya cukup mensulitkan juga bagi kita sebagai penyelenggara. Karena salah satu kasusnya gini Mas Angga. Jadi kita data sudah dapat, kita serverkan ke KPU. Iya. Bahkan kalau di KPU itu kan ada yang namanya bukti ya. Kalau orang ini meninggal buktinya apa? Benar. Kan tidak semata-mata buktinya, tanya tetangga sudah meninggal, tidak. Secara administrasi memang yang membuktikan orang itu sudah meninggal, itu adalah akte kematian. Bahkan tidak bisa kita foto makamnya, untuk kita upload, ini buktinya juga tidak bisa. Tidak bisa ya Pak. Harus karena secara administrasi. Secara legalitas. Iya, secara legalitas memang harus ada. Gitu. Itu memang menyulitkan, akhirnya apa? Ketika data tidak terpenuhi, bisa saja itu nanti menghambat eksekusi oleh KPU. Gitu. Jadi kan ada yang orang meninggal tapi datanya masih. Oleh KPU ditanya alasannya apa? Berkasnya memang belum ada. Bukti dukungnya juga. Ya, bukti dukungnya. Gitu. Nah sebenarnya dari KPU, bukti dukung itu sebenarnya surat keterangan kematian dari kelurahan itu sebenarnya sudah bisa Pak. Sudah menerima. Gitu. Tidak harus akte. Iya. Tapi harus secara administrasi harus ada. Itu kalau dari pemerintah desa ya Pak ya. Yeah. Kalau semisal contoh ada kita melakukan cok tes Pak. Yeah. Itu pihak keluarganya yang bersangkutan itu bilang bahwa ini sudah meninggal, itu apakah bisa menjadi bukti dukung kita sih Pak? Kalau bukti dukung itu secara administrasi berarti kan harus ada hitam di atas putih Mas. Gitu ya. Jadi ketika ucapan itu mungkin kevalitannya kurang. Jadi memang yang memang benar-benar bukti dukung apa? Ada hitam di atas putih. Dan itu dikeluarkan oleh instansi yang berkaitan. Gitu. Karena kan kebanyakan kita kan kesalahpahaman seperti itu Pak. Karena sudah bilang ini anggota iki wis mati tenanan kok masa yo ngapusi. Ya itu loh, kebanyakan pemahaman masyarakatnya belum sampai di situ. Maupun baik. Harus kita edukasi bersama. Harus sabar. Oke, terkait itu harapan Bawaslu bagi dalam pengawasan PDPP ke depan apa Pak? Harapannya jadi baik dari sisi Bawaslu sebagai pengawas, KPU sebagai pelaksana teknis, dan masyarakat sebagai objeknya harus sama-sama bekerja bareng. Pengawasan PDPP tidak akan sukses ketika kita hanya berjalan sendiri-sendiri. Bawaslu memastikan KPU melaksanakan secara teknis, masyarakat mengambil andil. Untuk ikut. Kenapa kok harus ikut andil?
Karena tidak bisa, karena ini data sifatnya menyeluruh. Jadi semuanya, termasuk dari instansi terkait. Dari Dukcapil, Pak Adi sudah luar biasa untuk penyajian datanya. Iya. Untuk kelurahan juga diperbaiki secara administrasinya. Karena kita itu salah satu menjadi kendala. Ada beberapa memang kelurahan atau desa memang tidak tercatat rapi. Iya. Orang yang sudah meninggal datanya, orang yang pindah memilih. Kalau pindah memilih mungkin rapi ya. Tapi Kalau orang meninggal ada beberapa yang memang belum rapi. iya. Nah, kita kemarin waktu pleno kita sudah komunikasi dengan asisten 1 Oke. bupati Iya. yang kebetulan juga undangan untuk mengikuti rapat pleno. Untuk itu masukan dari Bawaslu. Iya. Jadi untuk kita tata bareng-bareng Iya. mulai dari tingkatan paling bawah nanti sampai atas. Mungkin itu, Mas. Berarti itu tadi masukan dari Bawaslu seperti itu ya, Pak ya? Iya, Untuk masukannya. untuk triwulan 1 sampai triwulan 4 ke depan ya, Pak ya nanti. Triwulan 1 sampai triwulan 4 ke depan yang terkait dengan instansi itu. Iya. Terus untuk yang terkait KPU, masukan dari Bawaslu, data-data yang menjadi objek server kita ke KPU untuk nanti ditindaklanjuti mungkin dalam bentuk joktas. Contoh, data yang ada di Bawaslu kan orang yang meninggal, tapi balasan dari KPU yang belum lengkap data dukungnya. Gitu ya. Kalau kita langsung joktas, kita akan ketemu langsung keluarganya, kita akan lebih tahu sebenarnya apa kendalanya. Iya, benar. Saya kira itu lebih real. Bisa mengetahui apakah orang itu meninggal dunia beneran atau tidak, gitu kan, Pak? Iya. Terus kendala kenapa kok belum diurus kan nanti bisa kalau misalnya meninggal dunia kendalanya apa sih kok nggak sampai diurus ya, gitu kan? Betul. Itu tadi masukan dari Bawaslu terkait triwulan 1 sampai triwulan 4, sahabat Bawaslu. Mungkin terakhir, Pak, pesan Bawaslu kepada masyarakat Indonesia terkait pentingnya keterlibatan aktif dalam mengawasi PDBB. Baik, terima kasih. Jadi Bawaslu mengharap untuk ikut aktifnya seluruh lapisan masyarakat. Data lengkap tidak mungkin tercipta dari satu lembaga. Data yang lengkap pasti tercipta dari kolaborasi semua pemangku kepentingan. Baik dari pemerintah daerah, melalui instansinya, Dukcapilnya, melalui KPU yang ada di penyelenggara pemilu, masyarakatnya selalu kita ingatkan. Karena apa? Ketika nanti mendekati pemilu, ketika ada data yang hilang, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan semata-mata keteledoran, tidak. Karena semuanya sudah disiapkan sejak dini. Maka dari itu, ayo kita sukseskan bersama. Masyarakat aktif, KPU aktif, Bawaslu aktif, instansi pemerintahan aktif, insya Allah nanti akan menciptakan data PDBB yang valid dan akuntabel. Oke. Terima kasih Pak Khodib. Sama-sama, Mas Angga. Penjelasannya sangat sudah selesai ya? Sekali. Cukup ya? Selesai Pak ini, Pak. Begitu ya sahabat Bawaslu, penjelasan dari anggota Bawaslu Kabupaten Sragen, Bapak Sumadi, Koordinator Divisi Pencegahan, dan Parmas Humas Bawaslu Kabupaten Sragen yang sangat jelas untuk sahabat Bawaslu ya Pak ya. Terima kasih. Dari perbincangan ini kita dapat memahami bahwa pemutahiran data pemilih berkelanjutan bukan hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan data yang akurat, hak pilih warga negara dapat terlindungi, dan penyelenggara pemilu dapat berlangsung dengan lebih baik. Terima kasih kepada narasumber atas waktunya. Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada seluruh sahabat Bawaslu yang mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa mengikuti episode-episode selanjutnya, subscribe dan like media sosial Bawaslu Kabupaten Sragen yang akan membahas berikut isu pemilu, demokrasi, dan partisipasi masyarakat di episode selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.